Selamat sore jemaat sekalian. Bagaimana? 2 kali kebaktian dalam hari Minggu tidak terlalu banyak kan? Karena kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan selamanya, selamanya loh. Selamanya loh kita bersama dengan Tuhan. Tapi kita bosen sama Tuhan. Kira-kira gimana? Saya membayangkan nanti kalau kita di surga, apa sih yang mau dipelajari lagi? Tapi lalu kemudian saya melihat alam semesta, lalu mempertimbangkan betapa besarnya alam semesta itu, dan betapa banyaknya misteri yang Tuhan sembunyikan di dalam alam semesta itu. Dari hal-hal yang kecil. Saya pernah ada melihat satu meme mungkin ya. Dari atom, kemudian setitik debu, lalu kemudian bumi. Jaraknya perbandingan, atom yang kecil itu dengan setitik debu, itu bagaikan setitik debu dibandingkan bumi. Wah, bayangin, setitik debu yang sekecil itu, dibandingkan bumi yang sebesar itu. Sebesar itulah setitik debu itu dibandingkan satu atom. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari alam semesta, betapa banyaknya misteri yang kita bisa pelajari. Seumur hidup tidak akan selesai. Kita butuh satu kekekalan untuk mempelajarinya. Nah, kita akan tanya sama Tuhan. Tuhan akan singkapkan satu persatu, ajarkan. Tapi sementara kita masih di bumi ini, Tuhan ada kasih kita Alkitab. Sebelum kita mempelajari hal-hal yang jauh di luar angkasa atau dalam di dasar laut, coba kita buka Alkitab kita dulu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-5. Ini mati nyala. Yohanes pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat 19 sampai 47, jadi cukup panjang, saya akan membacakannya. Silakan jemaat memperhatikan dengan seksama. Nah, seandainya Anda mungkin pernah mengikuti suatu program membaca Alkitab. Lalu pada suatu hari kamu harus membaca sekian banyak. Jadi banyak orang Kristen akan membacanya sesuai dengan jadwal, tetapi asal membaca tanpa memahami. Jadi asal selesai saja, oke, Alkitabnya lalu ditutup. Tapi Anda tidak tahu apa yang barusan Anda baca. Nah, sebenarnya Injil Yohanes ini adalah satu Injil yang super spesial. Ada 3 Injil sebelumnya, dari Matius, Markus, dan Lukas, yang menceritakan kehidupan Yesus dan pekerjaan-pekerjaan Yesus, plus pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ada Injil Yohanes, ada juga menceritakan hidup Yesus, menceritakan pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi di pasal yang terakhir, pasal 20-21, Yohanes secara khusus menyebutkan bahwa Injil ini ditulis adalah supaya semua orang yang membacanya bisa yakin, bisa percaya kepada Yesus. Percaya bahwa Yesus benar-benar adalah juru selamat, adalah Mesias, adalah anak Allah. Jadi Injil yang ditulis oleh Yohanes, ditulis dengan cara sedemikian rupa untuk meyakinkan orang. Pertama-tama meyakinkan orang-orang yang hidup di zamannya Yohanes, yaitu mereka yang telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, walaupun tidak percaya. Ataupun mereka baru mendengar tentang Tuhan Yesus, belum banyak berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Supaya orang-orang di zaman itu ketika membaca apa yang Yohanes tuliskan, mereka menimbang-nimbang, lalu kemudian sampai kepada kesimpulan, iya, Yesus benar-benar adalah Mesias. Lalu kemudian untuk kita hari ini yang nggak ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi yang kemudian kita membaca apa yang Yohanes tuliskan, kesaksiannya Yohanes,
lalu kemudian kita ngangguk-ngangguk juga, benar. Ya, Yesus benar-benar adalah Mesias. Nah, kita mau melihat Yohanes pasal 5 ini. Kita mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat 47. Dan walaupun Anda sudah pernah membaca ini dalam bacaan harian kalian, saya sarankan supaya kalian membacanya kembali dengan seksama. Sambil Anda mendengarkan saya, Anda memperhatikan dengan seksama dan mencoba mendapatkan maknanya. Ketika Yohanes ngomong begini begitu, walaupun kata-katanya sederhana, tetapi ada makna apa yang disampaikan oleh Yohanes. Mari kita mulai dulu. Kita berdoa dulu deh. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pegang dalam bentuk tertulis, yang sudah lengkap, yang begitu convenient, begitu nyaman untuk kami, bagi kami untuk pelajari. Nah, sekarang kami mau mempelajarinya. Tolong Roh Kuduslah yang akan membantu kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya
Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ayat 19 ini mengikuti dari ayat 1 sampai 18 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Ada orang lumpuh di kolam Bethesda itu. Lalu kemudian Tuhan suruh supaya dia mengangkat tilamnya, berjalan, dan tunjukkan kepada, ya pokoknya disembuhkan. Tetapi ternyata pada hari Sabat. Dan gara-gara itu terjadi pada hari Sabat, maka orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, mereka semua mau menganiaya Tuhan Yesus. Bukannya mereka percaya, malah mereka marah. Karena mereka sudah duluan menolak Tuhan Yesus. Sudah duluan menolak, sehingga sekalipun melihat ada suatu mujizat, ada suatu kebaikan, mereka bukannya senang, malah menolak. Jadi bagaimana caranya? Atau kenapa mereka bisa sampai tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Harusnya, kalau Yesus benar-benar adalah Allah, dan dia benar-benar adalah Allah. Kalau dia benar-benar adalah cahaya dunia, dan dia benar-benar adalah cahaya dunia. Dan kalau Yesus Maha Kudus, dan dia benar-benar Maha Kudus. Dan kalau siapapun yang bertemu dengan Tuhan Yesus akan bertelut lututnya dan mengakui Yesus di dalam hatinya. Dan memang seharusnya demikian. Kenapa mereka tidak? Dan kenapa orang-orang hari ini tidak juga? Kenapa? Nah, itulah yang dituliskan oleh Yohanes. Bahwa sekalipun Tuhan Yesus bikin begini-begini, mereka nggak percaya. Dan orang hari ini tidak percaya. Lalu, Yohanes memperkenalkan Yesus dari kata-katanya Yesus. Nah, sekarang kita akan memperhatikan. Dan kita akan melihat mengenai iman kepada Tuhan Yesus ini. Pertama, kita melihat bahwa ternyata untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ada prasyaratnya, yaitu harus mencari Allah dulu. Harus mengasihi Allah dulu. Coba lihat ayat 42. Lihat ayat 42-nya. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Tidak punya kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang daripada yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Keadaan hati mereka memang tidak mencari Tuhan, memang tidak mengasihi Tuhan. Makanya ketika Tuhan benar-benar datang, mereka tidak melihatnya. Atau setidaknya mereka melihatnya pun mereka tidak mau. Pernah nggak kalian ketemu dengan orang yang diajak ngapain tapi dia basa-basi? Basa-basi, ya. Mungkin diajak, ayo ikut. Aduh, pengen sih, tapi sebenarnya dia pengen nggak? Kalau jawabnya gitu, ayo ikut gini-gini. Oh iya, pengen sih. Tapi, jadi dia bikin alasan. Ngomongnya pengen. Tapi benar-benar pengen atau tidak? Kalau benar-benar pengen, tidak ada alasan. Pasti dia akan cari, dibela-belain. Cari cara gimana supaya dia bisa ikut. Kalau dia benar-benar ingin. Jadi, orang-orang Farisi ini, orang-orang ahli Taurat, ya, imam-imam, mereka memang tidak mencari Allah. Mereka tidak mengasihi Allah. Karena ternyata untuk percaya kepada Yesus, prasyaratnya itu harus mengasihi Allah dulu. Tentu maksud saya bukan mengasihi Allah sampai yang udah besar, yang rela mati untuk Allah. Karena kalau begitu ya namanya itu sudah percaya dulu, baru kemudian lama-lama imannya makin besar, makin mengasihi Tuhan, rela mati untuk Tuhan. Tetapi mengasihi Allah ini cukup yang kecilnya saja, cukup bibitnya saja, cukup benihnya saja. Yaitu apa?
mencari Allahnya dulu. Ada bibit mengasihi Allahnya itu, yaitu ada rasa ingin tahu, ingin mencari Tuhan, yaitu mau tahu sebenarnya Tuhan itu kayak gimana sih? Kayaknya yang saya dengar dari pemimpin agama saya, yang saya dengar dari khotbah gitu, kayaknya nggak benar. Saya mau mencari Tuhan yang benar-benar, Tuhan yang benar, yang asli. Ada rasa ingin tahu itu, ada mencari, ada mengejar itu. Itulah prasyaratnya. Prasyarat. Nah, tapi banyak orang tidak punya ini. Padahal yang manusia punya itu apa? Ada lagu anak sekolah minggu, apa yang dicari orang? Uang, ya. Pagi, siang, sore, petang, malam, uang. Bukan Tuhan Yesus. Konon ada legenda, suatu kota yang terbuat dari emas, namanya El Dorado, di sekitar Kolombia, Venezuela di Amerika Selatan itu. Jadi menurut cerita, katanya, ya, ada orang pernah kelihatan, dia menutupi tubuhnya itu dengan debu emas. Debu emas nih, kelihatan, konon katanya ya. Lalu kemudian dia pergi mandi ke sungai atau ke danau gitu. Lalu pas dia keluar itu debu emasnya udah nggak ada. Tapi kapan-kapan kelihatan lagi, lalu dia ada debu emas lagi. Berarti ada sumbernya. Nah, itu kemudian rumor itu berkembang, katanya orang ini berasal dari satu kota yang terbuat dari emas. Wah, Anda bisa bayangkan. Semua petualang-petualang, explorer, semua itu mendengar kota yang terbuat dari emas. Ya, matanya berubah jadi emas. Mereka mau mencarinya. Ada banyak sekali orang-orang yang dari Eropa berlayar ke benua Amerika. Dari Eropa meninggalkan rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan kekayaan mereka. Mereka yang bisa berlayar dari Eropa ke Amerika itu bukan orang-orang yang miskin, yang nggak ada apa-apa. Orang-orang hebat, orang-orang yang sudah terkenal. Salah satunya itu adalah Gonzalo Jimenez de Quesada. Bahkan dia waktu dikirim oleh Spanyol, dia itu menjadi gubernur, salah satu gubernur di situ. Tetapi dia mendengar adanya kota El Dorado ini. Kemudian dia menyelidikinya. Dan pada tahun 1569, si De Quesada ini memimpin 500 orang untuk masuk ke hutan belantara itu dan mencari El Dorado. 2 tahun kemudian, dia kembali sisa 25 orang. Dari 500, sisa 25. Dan di mana El Doradonya? Masih belum ketemu sampai sekarang. Tapi si Quesada ini, dia mendengar tentang El Dorado langsung pengen cari. Dia mendengar ada El Dorado, dia bukan suruh orangnya yang cari, dia mau cari sendiri. Bayangkan kalau orang mencari Tuhan seperti mencari harta karun. Bayangkan kalau orang menginginkan Tuhan seperti menginginkan harta karun. Yang saking menganggap harta karun itu begitu berharga, sampai itu pantas ditukar dengan segala sesuatu. De Quesada ini, si Gonzalo Jimenez de Quesada ini, adalah seorang gubernur. Dia orang hebat, dia orang besar, dia punya kekuasaan, dia sudah punya uang banyak sekali. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu. Dia rela masuk ke hutan belantara mencari El Dorado. Bukan cuma si Quesada. Ada Sir Walter Raleigh dari Inggris. Ada banyak petualang-petualang lain mencari. Nggak ada satupun yang ketemu si El Dorado ini. Kota ini nggak pernah ketemu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mana? Manusia yang mencari Tuhan. Yang ingin
Masalahnya, kebanyakan manusia tidak berpikir bahwa dia membutuhkan Tuhan. Jadi tidak dicari. Kalau dia tidak butuh, dia tidak mencarinya. Orang mencari emas karena mereka pikir mereka butuh emas itu, butuh kekayaan, butuh harta itu. Tetapi manusia baru akan menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan ketika ada sesuatu yang terjadi. Contohnya ketika seorang anak hilang di pasar atau di airport. Nah, Melody pernah hilang di airport. Saya yang jaga lagi. Tahu-tahu saya lihat ke kiri ke kanan, Melodinya sudah tidak ada. Kalau seorang anak hilang, sebelum hilang, pasti dia lagi asik main, nggak tahu apa gitu ya, jalan kemana, dia nggak sadar, dia juga nggak takut. Tetapi ketika dia sadar bahwa orang tuanya, bahwa dia hilang gitu, di mana orang tuanya? Siapa yang dia cari? Cari mainan? Enggak. Ketika anak ini sadar bahwa dia hilang, yang dia cari adalah orang tuanya. Sekalipun dikasih mainan, dia udah nggak bisa main lagi. Karena udah apa? Mana orang tua saya? Manusia, kalau dia belum sadar bahwa dia butuh Tuhan, asik dia main dengan hal-hal yang duniawi, asik dia mengejar hal-hal duniawi. Tetapi, sekali dia baru sadar, iya, saya ini sebenarnya terhilang. Iya, saya ini orang berdosa. Saya ini harus masuk neraka. Baru timbul suatu api di dalam hatinya. Saya perlu Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Seperti anak kecil ini. Jadi, banyak manusia yang belum sadar bahwa dia itu nggak bisa masuk surga dengan kebaikan diri. Tidak bisa masuk surga ya dengan melakukan ibadah, amal, menjadi orang yang religius, yang spiritual. Mereka pikir, kalau rata-rata orang ditanya, kamu masuk surga nggak? Ya, saya sih berusaha jadi orang baik. Dia masih berpikir bahwa masuk surga itu dengan kebaikan dia. Kemampuan dia untuk hidup baik. Padahal mau hidup sebaik apapun, tidak bisa. Disitulah ketika orang sadar bahwa dia orang berdosa, dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang pezinah, dia adalah seorang penghujat, dia adalah seorang pencuri, dia adalah seorang pembunuh. Baru dia menyadari, seandainya saya hari ini dihadapkan di pengadilan Allah, saya pasti akan masuk neraka. Baru dia perlu, saya memang butuh juru selamat. Nah, inilah yang dibutuhkan, inilah prasyarat supaya orang bisa mencari Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Nah, orang-orang Farisi ini, ahli Taurat, imam-imam kepala, kenapa mereka sampai seolah-olah tidak mau mencari Tuhan sama sekali? Karena memang mereka tidak mengasihi Tuhan. Loh, kalau begitu apa yang mereka kasihi? Ternyata mereka mengasihi diri mereka sendiri. Mereka mengasihi dunia ini. Mereka mengasihi perbuatan dosa. Dan itulah yang akan menjauhkan Tuhan dari diri mereka. Ada pepatah katanya, an apple a day keeps the doctor away. Saya seorang dokter merasa tersinggung. Seolah-olah apel bisa bikin saya kayak takut gitu, saya nggak bisa deket. Sebuah apel sehari, satu apel tiap hari katanya akan menjauhkan dokter. Jadi kayak itu, kayak saya vampir gitu, nggak bisa deket-deket bawang putih. Gitu. Tentu maksudnya adalah kalau orang menyukai dosa, otomatis dia nggak menyukai Tuhan. Kalau orang menyukai dunia ini, otomatis dia tidak menyukai Tuhan. Sesederhana itu. Kalau orang mencari dunia ini, otomatis dia tidak mencari Tuhan. Sesederhana itu. Jadi, sekarang Yohanes tulis ini gimana? Yohanes tulis ini supaya pembaca kita sadar bahwa, oh iya ya, memang kalau dari awalnya nggak punya kasih akan Tuhan, Tuhan ngomong pun, Allah Bapa bersaksi, tidak ada gunanya. Karena memang tidak ada kasih.
Tetapi seandainya adalah tugas kita untuk meyakinkan orang-orang berdosa, karena itulah yang Yesus lakukan, itulah yang Yohanes Pembaptis lakukan, itulah yang Yohanes, murid Tuhan Yesus, lakukan. Kira-kira apa yang akan dikatakan? Ya, bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan ini, bagi orang-orang yang tidak mencari Tuhan atau belum mencari Tuhan, apa yang akan dikatakan untuk meyakinkan mereka? Kita lanjut, nomor 2. Nomor 2, jadi tadi pertama prasyaratnya harus mencari Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Nomor 2, percaya kepada pekerjaannya Tuhan. Yesus. Percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Coba kita lihat dulu. Pasal 10, Yohanes. Saya bacakan dari ayat yang ke-37. Mana nih? Ayat 37, Yohanes 10. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Wow, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan percaya. Pernah nggak kamu dengar gitu? Misalnya salesman. Salesman kan biasa ngomongnya jago. Bilang, jangan beli. Tapi ujung-ujungnya disuruh beli juga. Nah, Tuhan Yesus ini kayaknya salesman lebih jago. Lebih jago dari salesman manapun. Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi sekalipun orang-orang Farisi ini, pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka nggak bisa percaya sama Tuhan Yesus. Lihat dulu pekerjaan yang Yesus lakukan, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, itulah yang akan membuktikan bahwa Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Jadi sekalipun kamu nggak kenal Tuhan Yesus, kamu nggak kenal, coba lihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita kembali ke Yohanes pasal 5. Ini Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan orang timpang. Tuhan Yesus baru saja melakukan suatu mujizat. Lalu kemudian mereka tanya orang-orang Yahudi itu, ya, mana tanda? Tanda apa? Kamu ada bikin tanda apa? Nih ya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9, 10 ya. Mereka bilang ini hari Sabat, kamu nggak boleh ini. Ya, kamu nggak boleh memikul tilammu. Tetapi Tuhan Yesus, ini ayat yang ke-15, 16. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus tahu dengan apa yang ada di pikiran mereka, kasih satu sentilan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Bapa itu adalah Tuhan Allah, Allah Bapa bekerja, lalu Yesus pun bekerja pada hari Sabat. Berarti ketika Yesus menyembuhkan orang timpang ini, itu sama dengan Allah Bapa sedang bekerja lewat Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena kalau bukan Allah Bapa yang melakukannya, manusia doang, seandainya Yesus cuman manusia saja, tidak punya kuasa itu. Tetapi karena Tuhan Yesus ternyata menyembuhkan orang timpang ini, berarti kesimpulannya itu dia dapat kuasanya dari Allah Bapa. Itulah sebabnya maka orang Yahudi kesel karena mereka menolak Yesus dan tidak mau terima bahwa Yesus berasal dari Bapa. Tetapi tanda-tanda dan mujizat yang Yesus lakukan membuktikan bahwa Yesus berasal dari Bapa. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, seandainya kamu nggak percaya pun, atau kamu belum kenal, kamu belum dengar apa-apa, coba lihat, coba selidiki pekerjaan apakah yang Tuhan Yesus lakukan. Itu yang akan meyakinkan orang. Nah, tanda doang, kalau cuma dilakukan satu kali, apakah ini meyakinkan? Apakah ini cukup untuk kita jadikan landasan bahwa saya bisa percaya kepada orang ini? Kan Tuhan Yesus bilang apa? Lihat pekerjaan. Oke, apakah satu tanda, apakah satu mujizat, apakah satu hal yang ajaib bisa dijadikan standar? Bisa saja.
satu mujizat atau satu hal supranatural itu terjadi secara kebetulan. Atau bisa saja itu ternyata tanda palsu, mujizat palsu. Karena ternyata hari ini banyak yang melakukan mujizat palsu. Banyak orang yang pura-pura, yang melakukan trik hari ini. Nah, saya paling suka nonton Secrets of Magic Revealed. Jadi menyingkapkan rahasia tipuan sulap. Ya, biasanya orang suka nonton sulap kan, tapi lalu bertanya-tanya gimana caranya dia bikin kayak gitu. Nah, saya juga suka bertanya begitu, gimana caranya. Jadi setiap kali nonton sulap, saya bukan nonton sulapnya, saya ngeliatin tangannya, saya nyari di mana prop-propnya, di mana kira-kira triknya itu ada di mana. Saya mau tahu rahasianya. Oh, ternyata ada yang disembunyikan. Makanya semuanya ditutup pakai kain hitam biasanya, ya, supaya bagian yang rahasianya itu tidak kelihatan. Itu sulap. Itu sulap, ya. Jadi bisa saja orang hari ini atau zaman dulu melakukan satu tanda atau satu mujizat, tetapi ternyata itu palsu. Tapi karunia melakukan tanda dan mujizat ini berbeda. Karunia melakukan tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berbeda total daripada hanya sekedar trik atau sulap. Karena yang dilakukan oleh Tuhan Yesus benar-benar ajaib. Orang timpang yang sudah menunggu sampai dia umur 40-an tahun. Berarti ini bukan yang baru ketemu tadi sore di pasar lalu kemudian dibayar. Kamu pura-pura ya, kamu pura-pura timpang. Ini adalah orang yang sudah berbaring di samping kolam Bethesda itu. Lama, lalu kemudian wah, disembuhkan. Orang yang kusta ini nggak bisa pura-pura, karena orang kusta pada zaman itu, mereka harus pakai bel, lalu kemudian mengumumkan najis. Tidak ada orang yang dibayar. Kamu mau nggak pura-pura jadi orang kusta? Nggak bisa. Orang yang butanya sudah sejak lahir, tapi Tuhan Yesus meludah di tanah, kemudian dioles-oles, cuk gitu, kemudian melihat lagi, sampai ditanya kepada orang tuanya, bener nggak ini anak kamu yang lahirnya buta? Bener, ini orangnya sudah 40 tahun. Kenapa ketika orang melihat mujizat-mujizat ini, kesembuhan-kesembuhan ini, tidak langsung membuat suatu kesimpulan connection ini Tuhan yang bikin. Pada kenyataannya orang langsung, cuman ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam aja yang tidak mau mengakuinya. Orang-orang lain mau, orang-orang lain sampai bilang ini tentu dia inilah anak Allah, tentu dia adalah nabi, tentu ini berasal dari Tuhan. Semua orang bisa bikin kesimpulan itu, cuman mereka yang karena tidak mengasihi Allah yang menolaknya. Tapi ingat, tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah bukti. Ya. Tapi mengadakan mujizat itu hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan Yesus yang lebih besar, yang sesungguhnya adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini pekerjaan Tuhan Yesus sesungguhnya. Ada orang yang jahat, tetapi dicari dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pemungut cukai yang tadinya memeras orang untuk memperkaya diri, kemudian sampai memukul-mukul dadanya. Ada lagi pemungut cukai yang juga memeras orang, lalu kemudian dia membagikan hartanya. Orang yang pernah dia peras, dia balikin 4 kali lipat, sisa separuh hartanya lagi akan dia bagikan kepada orang-orang miskin. Pelacur dicari dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga berubah menjadi wanita baik-baik yang menghidupi keluarganya. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga hidup manusia berubah. Dan mengubah hidup manusia lebih susah daripada menyembuhkan orang. Saya dokter, saya tahu. Menyembuhkan orang cukup kasih obat. Tapi bikin dia berhenti merokok, nggak segampang itu.
Mau narkoba. Gimana caranya supaya dia nggak sakau lagi? Kasih obat. Gimana caranya supaya dia nggak cari lagi? Nggak gampang ternyata. Karena mengubah hidup orang ternyata lebih susah daripada menyembuhkan orang itu. Ternyata pekerjaan Tuhan Yesus. Harusnya ketika orang mengikuti Tuhan Yesus, ikutin aja Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus setiap kali ketemu orang yang sakit, sembuh. Ketemu orang mati, bangkit. Waduh. Ketemu ada kawinan. Ada kawinan. Anggurnya habis. Ada lagi. Tuhan Yesus ada. Ketemu yang segala macam. Kemanapun Tuhan Yesus. Pergi, ikut saja Tuhan Yesus. Kehabisan makanan. 5 roti dan 2 ikan jadi untuk 5.000 orang. Ini Tuhan Yesus ketinggalan perahu. Berjalan di atas air. Dan lain sebagainya. Ikutin aja Tuhan Yesus dan lihat pekerjaan Tuhan Yesus. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus, yang bicara dengan Tuhan Yesus. Ada perempuan yang punya 5 suami, pernah punya 5 suami, dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya, yang setiap hari itu menghindari ibu-ibu yang lain. Makanya dia pergi ke sumurnya siang hari. Tetapi ketika dia bicara dengan Tuhan Yesus, dia menjadi yakin bahwa Yesus inilah sang pemberi air hidup. Ikutin aja Tuhan Yesus. Maka akan melihat, Yesus ini bukan sembarangan guru, bukan sembarangan nabi. Dia adalah sang juru selamat itu. Lihat dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi, pekerjaan Tuhan Yesus itu mengajarkan kebenaran. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus, harusnya kita menyadari Yesus ini siapa. Ternyata sama dengan semua kitab suci yang kita baca. Itulah Yesus. Dari situlah kita mengenal bahwa ini benar-benar, Yesus benar-benar ini berasal dari Tuhan. Tapi tentu prasyaratnya tadi apa? Harus mengasihi Tuhan dulu, mengasihi Allah. Baru kemudian mengasihi firman-Nya dan tahu ternyata Yesus itu mengajarkan firman Allah. Nah, hari ini, gimana hari ini? Kalau di zaman dulu, perhatikan pekerjaan Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Hari ini, ada banyak gereja yang berusaha memakai tanda-tanda, mujizat, bahasa roh, kepenuhan, ketindihan roh, terbunuh oleh roh, dan macam-macam yang lain, untuk seolah-olah membuat tanda untuk orang percaya. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan dalam Matius pasal 24 bahwa Mesias, akan ada nabi-nabi, guru-guru palsu akan datang dan membuat tanda dan mujizat. Justru yang palsu nanti akan melakukan tanda dan mujizat. Berarti yang asli tidak. Yang palsu itu akan pakai tanda untuk meyakinkan orang. Tapi yang asli akan pakai firman Tuhan, akan memakai kitab suci untuk meyakinkan orang. Zaman dulu memang Tuhan pernah memakai tanda dan mujizat untuk meyakinkan orang. Tetapi semenjak ini sudah selesai ditulis, maka selanjutnya Tuhan memakai firman yang tertulis ini untuk meyakinkan orang. Nah, apa yang kita saksikan hari ini? Apa yang Anda lihat hari ini? Bagaimana caranya seseorang bisa diyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat? Lihat pekerjaannya, ada di sini tertulis. Lihat pengajarannya, ada di sini tertulis. Dan lihat efeknya. Lihat kehidupan orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus, yang ternyata berbeda dari kehidupan orang dunia. Lihat hasil pekerjaan Tuhan, hidup saya. Lihat efek perubahan dari keselamatan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Dan percayalah, karena pekerjaan-pekerjaannya. Lalu, yang ketiga, yaitu tentang kesaksian-kesaksian mengenai Yesus.
Yohanes pertama-tama mau kasih tahu dulu bahwa prasyaratnya adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Lalu kemudian perhatikanlah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi bukan cuma itu, masih ada lagi kesaksian-kesaksian yang bisa dipercaya tentang Yesus. Coba kita lihat. Ayat yang ke-31, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau sekilas kita cuma baca begitu, loh, kita bertanya, kok Tuhan Yesus bilang kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar? Tetapi ini maksudnya, jikalau seseorang bersaksi, berkata-kata, bukan dari Bapa, maka itu kesaksian jangan dipercaya. Ya. Jadi kalau orang bersaksi dari diri dia sendiri bukan dari Bapa, jangan percaya. Oke? Jadi mengkontraskannya ini adalah dari diri dia sendiri versus dari Bapa. Nah, tentu Tuhan Yesus bersaksi selalu dari Bapa. Oleh sebab itu kesaksian Tuhan Yesus bisa dipercaya. Nah, Tuhan Yesus selalu menekankan ini, ya, bahwa semua yang dia katakan itu dari Bapa. Semua yang dia lakukan itu dari Bapa. Bahkan yang tadi di ayat ke-19 tadi kita baca pasal 5, Tuhan Yesus sudah bilang, ya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Berkali-kali, dan hanya di dalam Injil Yohanes saja, minimal 10 kali Yohanes menyinggung ini. Bahwa Tuhan Yesus bilang, apa yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Bahwa anak hanya mengatakan yang Bapa kasih tahu dia. Bahwa anak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapaknya lakukan. Bahwa Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa yang tidak disuruh Bapaknya, nggak ada. Semua yang Yesus lakukan disuruh oleh Bapaknya. Ini menggambarkan betapa Tuhan Yesus merupakan satu, begitu harmonis, begitu kesatuan, begitu menyatu dengan Bapa, tidak bisa dipisahkan. Tetapi ini juga adalah satu prinsip bahwa Tuhan Yesus mau bilang, kalau bukan berasal dari Bapa, jangan percaya. Oke? Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus ada menyinggung Yohanes Pembaptis. Ya. Tuhan Yesus menyinggung Yohanes Pembaptis, lalu kemudian memakai kesaksiannya Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan Yesus nggak langsung pakai kesaksian diri dia sendiri. Orang Muslim sering berkoar-koar berkata bahwa orang Kristen punya Tuhan, ya, tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah mengakui bilang, akulah Mesias, akulah Juru Selamat, akulah Allah. Karena sudah ada banyak orang lain yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan itu dari dirinya sendiri, makanya dia bilang begitu. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menurut Tuhan Yesus, di ayat 32 sampai 35, mungkin kita tidak sempat membacanya. Yohanes Pembaptis di pasal 1 sudah memperkenalkan tentang Yesus. Ya. Ia adalah terang dunia. Dia adalah terang yang datang itu untuk menerangi dunia, tetapi dunia tidak menerimanya. Dia adalah Juru Selamat, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan menurut Tuhan Yesus, mereka sudah kirim utusan kepada Yohanes Pembaptis untuk tanya Yohanes Pembaptis. Tapi mereka tanya Yohanes Pembaptis, ternyata mereka nggak mau mendengarkan kesaksiannya Yohanes juga. Karena tadi prasyaratnya, mereka tidak punya kasih akan Allah. Tetapi apa yang Yohanes saksikan tentang Tuhan Yesus adalah berasal dari Bapa. Ya, ini yang Tuhan Yesus mau bilang. Kan tadi kalau berasal dari diri dia sendiri, jangan didengarkan, jangan percaya. Tapi sekarang Tuhan Yesus bilang, Yohanes Pembaptis punya kesaksian. Percaya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis punya kesaksian dari Bapa. Nah, Tuhan Yesus pernah tanya kepada orang-orang Farisi.
Ini tiga kali dicatat di dalam Injil, di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas. Tercatat orang-orang Farisi pernah tanya kepada Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Dari mana kuasamu? Berdasarkan otoritas mana engkau melakukan tanda-tanda itu? Lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan bertanya juga kepada kamu satu pertanyaan. Jikalau kamu menjawabnya, maka aku juga akan menjawabnya. Tuhan Yesus tanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Kemudian, orang-orang Farisi ini, mereka kemudian rapat kecil, dan mereka bilang, kalau kita bilang dari surga, nanti Tuhan Yesus akan tanya, kalau gitu kenapa kamu tidak percaya? Kalau berasal dari surga, kenapa kamu tidak menerima kesaksian Yohanes? Kalau berasal dari surga. Kita nggak bisa. Tapi kalau kita jawab dari manusia, kita nggak bisa jawab dari manusia, karena semua rakyat menganggap Yohanes itu adalah nabi yang berasal dari Allah. Jadi kalau kita bilang ini berasal dari manusia, kita akan dilempari batu sama seluruh rakyat. Jadi mereka bilang kami tidak tahu. Padahal sebenarnya tahu nggak mereka? Waktu dalam rapat kecil itu aja mereka sudah ngomong, mereka sudah tahu itu berasal dari surga. Hanya mereka nggak mau saja, nggak mau terima. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus bukan ngeles, nggak mau jawab. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada mereka betapa mereka munafik, karena mereka bertanya tentang otoritas mana yang Tuhan Yesus pakai, tetapi mereka sendiri sebenarnya tidak mau tunduk kepada otoritas Allah, karena mereka sudah tahu Yohanes itu berasal dari Allah, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Yohanes. Nah, berarti kesaksian yang Yohanes bawa itu benar-benar berasal dari Allah. Jadi kalau berasal dari Allah, dengarkan. Lalu kemudian Allah Bapa sendiri, kesaksian Bapa di ayat yang ke-36 sampai 38. Ada kesaksian Bapa ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Ayat 38 firman-Nya, 37 yang B, kamu tidak pernah mendengar suaranya, 36B, ya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, yaitu pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Jadi kalau Bapa punya kesaksian, itu kelihatan langsung lewat tadi tanda, mujizat, pengajaran, kata-kata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, menarik bahwa Tuhan Yesus tidak mengutip kesaksiannya Petrus. Padahal di Matius pasal 16, waktu di antara murid-muridnya sendiri, Tuhan Yesus tanya, menurut kalian siapakah aku? Petrus yang langsung menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Tidak dikutip sama Tuhan Yesus. Nah, menurut si Petrus, menurut Petrus, akulah anak Allah. Bukan. Ya. Tuhan Yesus tidak pakai kesaksiannya Maria dan Marta. Di Yohanes pasal 11, waktu Lazarus mati. Ya. Maria dan Marta sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Iya Tuhan, kami percaya gitu bahwa akan bangkit nanti bersama dengan Kau dan segala macam di akhir zaman. Tuhan Yesus nggak bilang, nih menurut Maria dan Marta ya, gitu. Enggak. Tuhan Yesus bahkan tidak pakai kesaksian roh-roh jahat yang dia usir. Kan roh-roh jahat sebelum diusir itu mereka langsung ini, oh ini Engkaulah anak Allah yang maha tinggi segala macam. Roh-roh jahat sudah mengaku, Tuhan Yesus nggak rekam kan, terus diputar ulang. Nih menurut roh jahat, akulah anak Allah. Enggak. Tuhan Yesus tidak sembarangan pakai kesaksian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memakai kesaksian yang dikukuhkan oleh Bapa. Makanya pakai kesaksiannya Yohanes. Lalu selain itu, Tuhan pakai kesaksian para nabi. Karena para nabi dikukuhkan kesaksiannya oleh Bapa. Pakai kitab suci. Jadi Tuhan Yesus tidak sembarangan menggunakan kesaksian orang lain. Orangnya kesaksian mana aja yang random gitu, yang terserah. Pokoknya, nih, kamu ngaku gitu. Enggak. Kesaksian yang teguh, kesaksian yang dibuktikan dengan tanda dan mujizat, dengan pengajaran. Oleh sebab itu, lalu kemudian berikutnya, Tuhan Yesus menyinggung kitab suci ayat 39. Ayat 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku
untuk memperoleh hidup itu. Kitab suci ditulis oleh para nabi. Dan apa yang dituliskan di dalam kitab suci itu, semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus, seandainya mereka benar-benar mau mencari Allah, tinggal mereka selidiki Tuhan Yesus lahir di mana. Gampang sekali, karena waktu orang Majus datang dan sampai di Herodes tanya siapa? Emangnya Herodes tahu kitab suci? Enggak tahu. Herodes tanya kepada ahli-ahli Taurat yang di Yerusalem. Ahli-ahli Taurat itulah yang kasih tahu bahwa tongkat kerajaan Yehuda, ya, Yakub itu akan ada di Yerusalem. Bethlehem. Lalu kemudian mereka bilang kesimpulannya, juru selamat itu, raja itu akan lahir di Bethlehem. Maka pergilah orang Majus itu keluar dari Yerusalem, baru kelihatan lagi, bintangnya bener nih, sampai di Bethlehem. Di zamannya Herodes saja, mereka tahu kok. Kenapa tiba-tiba 30 tahun yang akan datang, 30 tahun kemudian, mereka nggak bisa melakukan penyelidikan yang sangat sederhana. Tinggal tanya aja, Yesus kamu lahir di mana? Mereka cuma mau taunya Yesus orang Nazaret. Pokoknya nggak ada yang datang, nggak ada yang baik yang datang dari Galilea, apalagi dari Nazaret. Selidikilah kitab suci, tidak ada nabi yang datang dari Nazaret. Coba selidikilah hidup Tuhan Yesus, selidikilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Mereka menyelidiki kitab suci, karena ternyata menyelidiki kitab suci tidak sama dengan mengasihi Allah. Apa? Menyelidiki kitab suci tidak sama dengan mengasihi Allah. Mengasihi Allah pasti menyelidiki kitab suci. Tapi ternyata nggak bisa dibalik. Menyelidiki kitab suci, ternyata ada yang menyelidiki kitab suci untuk mengkritiknya. Bukan karena mengasihi Allah. Itulah orang-orang liberal. Mereka belajar sampai S3. Sampai sudah S3, bikin tesis apa? Bikin penelitian apa? Bahwa ternyata firman Tuhan ini, bukan firman Tuhan, kitab-kitab yang dikumpulkan ini bukan firman Tuhan. Mereka menyelidikinya, tetapi untuk menghancurkannya, karena mereka tidak percaya kepadanya. Jadi menyelidiki kitab suci ternyata belum tentu sama dengan mengasihi Tuhan. Sama seperti banyak orang hari ini menyandang predikat Kristen, tetapi tidak berarti mereka mengasihi Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, tapi karena itu ditenteng dari masa kecilnya. Orang datang ke gereja karena di situ ada orang yang menarik mata dia. Orang datang ke gereja karena macam-macam alasan. Belum tentu karena dia mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita hari ini mendengar kesaksian-kesaksian yang sudah kita baca, bukan hanya kesaksian Yohanes, lalu kemudian ada lagi kesaksian kitab suci. Apa yang akan apa respon kita? Jangan sampai jadi kayak orang Farisi, orang Saduki, imam-imam ini, ahli Taurat ini. Karena apa yang mereka cari? Mereka menyelidiki kitab suci nggak? Lebih rajin dari kita. Mereka zaman dulu itu menyelidiki kitab suci lebih rajin dari hari ini kita. Tetapi, demi apa? Demi kehormatan manusia, demi jabatan, demi kekuasaan. Karena dengan menyelidiki kitab suci, mereka dapat jabatan Farisi atau Saduki. Lalu mereka mendapat jabatan, mereka mendapat kehormatan. Kalau gitu saya mesti baca nih, saya mesti baca firman Tuhan. Saya mesti belajar 1 raja-raja, 2 raja-raja. Tapi supaya menang CCA. Sebenarnya nggak benar-benar nggak benar-benar suka banget ya, mau tahu apa sih yang Tuhan ajarkan. Pokoknya saya taunya ada habis Nabi Elia, habis itu Elisa, habis itu cuman menghafal saja. Buat apa? Ya, buat apa? Karena orang-orang Farisi lebih hafal dari kamu. Orang Farisi lebih hafal dari kamu. 1 dan 2 raja-raja sudah mereka hafal. Ahli-ahli Taurat itu, bahkan halamannya nomor, itu ya, tentang Naaman itu ya, itu pasal 7 itu, udah hafal dia.
Ayat berapa itu? Pasal 7 ada berapa ayat? Sudah hafal dia. Seandainya kita hari ini datang ke gereja dengan satu motivasi lain, segera bertobat dan cari Tuhan, karena itulah prasyaratnya. Dan kalau hari ini ada yang mungkin menjadi Kristen karena hal-hal yang lain, segeralah bertobat dan terimalah Yesus sebagai juru selamat, karena engkau mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesaksian Yohanes dan Yohanes Pembaptis dan Musa dan para nabi yang tertulis dalam kitab suci bagi kami. Kami memiliki keuntungan yang sangat besar dibandingkan orang-orang di zaman-zaman dahulu yang belum memiliki firman yang sudah lengkap di tangan dalam bentuk tertulis. Tetapi hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca ini, kami renung-renungkan dan kami temukan kebenaran di dalamnya. Dan biarlah itu meyakinkan kami akan Engkau, akan pengajaran-Mu, supaya kami mengikutinya dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.